Bapak Ibu, tema malam hari ini mati dan bangkit bersama Kristus. Ya, kita akan mendalami Roma 6 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang berpikir kita dibangkitkan oleh Allah. Titik. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kita dibangkitkan oleh Allah jika kita mati bersama Kristus. Kalau enggak mati, ya enggak dibangkitkan. Bahkan seandainya dibangkitkan, hanya untuk mendapatkan hukuman. Bapak Ibu, kebangkitan manusia untuk mendapatkan langit bumi yang baru, itu bukan sekedar pemberian cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar. Ada respon. Ya. Banyak orang berpikir keselamatan itu gratis. Tidak. Banyak orang berpikir keselamatan itu monergism. Karya Allah sepihak. Tidak. Alkitab tidak mengatakan itu. Keselamatan itu sinergism. Karya Allah. Karya Allah dengan respon manusia. Harus ada respon. Ya, nanti ini akan kita bedah. Kita baca dulu ya. Roma 6 ayat 1 sampai 12. Roma 6 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu, apa yang telah dibaca tadi sebetulnya sangat jelas. Ya, teologi Paulus ini sangat jelas. Tidak pernah dikatakan tidak perlu perbuatan baik loh. Kenapa? Karena setiap orang yang mengaku percaya Yesus, dia harus mati terhadap dosa. Dia harus meninggalkan cara hidup lamanya. Kan seperti itu. Dikatakan dosa atau kemelesetan yang sejak semula masuk melalui satu orang, Adam atau Hawa,
harus ditinggalkan semenjak percaya Yesus. Apa yang dikatakan Paulus ini jelas Bapak Ibu. Dosa datang ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa. Ya, begitu juga dengan maut, ya. Ini menjelaskan bahwa dosa sudah ada seiring manusia ada. Menjalar dari generasi ke generasi melalui cara hidup nenek moyang yang salah. Kebiasaan yang salah menjadi karakter. Namun karena belum ada hukum atau Taurat, maka setiap pelanggaran tidak ada perhitungannya. Oleh sebab itu, Torah atau hukum harus ada. Sehingga setiap orang seharusnya sadar bahwa setiap perbuatan ada perhitungannya. Jelas ya Bapak Ibu? Setiap kesalahan, setiap dosa ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Hukum diadakan supaya manusia tahu setiap kesalahan ada perhitungannya. Namun Bapak Ibu, setelah manusia tahu setiap pelanggaran ada hukuman, ada perhitungannya, Allah melalui Yesus memberi kasih karunia agar manusia menyadari kemelesetannya. Setelah hukum ada, Allah memberikan kasih karunia. Di pertemuan yang lalu sudah dikatakan bahwa kasih karunia itu Yesus. Kasih karunia itu bukan kita selamat gelondongan ke surga tanpa perubahan. Enggak seperti itu. Yang namanya kasih karunia itu Yesus anak Allah menjadi manusia untuk mendidik kita bagaimana masuk ke surga. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu adalah didikan anak Allah, Sang Firman, supaya manusia menyadari kesalahannya dan merubah hidupnya. Bukan hanya karena takut pasal-pasal hukum, tetapi nuraninya terusik. Dengan kasih karunia diharapkan manusia sadar, ini salah, ini benar dari dalam hati. Bukan hanya karena takut pasal-pasal hukum. Dengan Yesus mendidik manusia, manusia bisa sadar ini tidak menyenangkan Allah. Ini menyakiti sesama, aku tidak pantas melakukannya. Manusia menjadi semakin baik. Itu kasih karunia. Berbeda dengan manusia yang hanya takut akan hukum, mencuri potong tangan, berzina dirajam, tidak merubah batin, tidak merubah karakter. Tetapi Yesus mengajar supaya manusia tahu bahwa kalau kamu mencuri, kamu merugikan orang lain. Kalau kamu berzina, kamu mengambil hak orang lain. Dan itu mendukakan hati Allah. Memang ada hukuman, tetapi lebih daripada hukuman, Allah ingin manusia sadar. Allah ingin manusia ngerti dan berubah, itu lebih utama. Kalau masalah hukum, asal tidak ketahuan, lolos kan? Bukan itu. Yang dikehendaki Allah, ketahuan tidak ketahuan, manusia bisa sadar untuk berubah. Manusia mau menjadi semakin baik, semakin suci, semakin saleh. Itu yang disebut segambar dan serupa Allah. Allah melalui Yesus memberi kasih karunia agar manusia menyadari kemelesetannya. Jelas ya, ada perbedaan besar antara tidak mencuri karena takut dihukum dengan tidak mencuri karena menyadari hal itu bukan kasih karena merugikan orang lain. Yang pasti Bapak Ibu, kemurahan Allah tidak sebanding dengan pelanggaran Adam. Allah melalui Yesus memberi penebusan untuk menggantikan hukuman akibat dosa manusia. Dosa Adam Bapak Ibu, itu membuat manusia celaka. Dosa Adam.
Ya, kemelesetan Adam itu membuat manusia meleset semua dan binasa semua. Tetapi kasih karunia Allah melampaui itu. Allah memberikan Yesus kepada manusia, supaya manusia bukan hanya tidak dihukum, tetapi mampu berubah, mampu hidup lebih baik, mampu hidup berkualitas ilahi. Lebih, ya. Kasih karunia Allah lebih dari pelanggaran Adam itu maksudnya. Jadi Yesus bukan hanya mati untuk menebus dosa, tetapi mengubah manusia berdosa jadi manusia benar. Amin. Banyak orang salah. Banyak orang berpikir Yesus mati hanya untuk menebus dosa, tanpa merubah manusianya. Sesat. Allah melalui Yesus memberi penebusan untuk menggantikan hukuman akibat dosa Adam. Ya. Jelas ya? Allah melalui Yesus memberi penebusan untuk menggantikan hukuman bagi manusia akibat dosa Adam. Bukan berarti dengan kemurahan Allah itu manusia boleh berbuat dosa. Kasih karunia diberikan kepada manusia agar manusia meninggalkan dosa. Bukan sekedar dosanya ditanggung. Kalau sekedar dosanya ditanggung, itu jadi cemooh. Agama lain mencemooh. Agama cap apa itu? Umatnya salah, dibiarkan. Malah dosanya ditanggung. Ngaco enggak? Enggak seperti itu. Dia mendengar yang salah. Dia mendengar ajaran Kristen yang salah. Ajaran Kristen yang benar enggak begitu. Ajaran Kristen yang benar, kasih karunia diberikan manusia agar manusia meninggalkan dosa. Bukan sekedar hukuman ditanggung, tetapi manusianya meninggalkan dosa dan jadi orang benar. Itu kemurahan. Nah, masalahnya meninggalkan dosa dan jadi orang benar, itu bukan hal mudah. Itu perjuangan, itu yang tidak disukai orang beragama Kristen. Kebanyakan orang beragama Kristen, khususnya Protestan, tidak berpikir seperti itu. Hanya oleh iman, percaya saja, masuk surga. Loh, apa gunanya penghakiman? Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Yesus mendidik kita supaya untuk meninggalkan dosa ya. Ia mendidik kita untuk meninggalkan dosa. Tidak hidup dalam kemelesetan. Kematian Tuhan disalib menanggung dosa kita, berarti juga kematian manusia lama kita. Halo? Zaman sekarang sudah tidak ada salib. Tetapi kalau kita menghayati salib, saat Yesus mati di kayu salib, kita komitmen. Yang disimbolkan dengan baptis. Baptis itu simbol komitmen bahwa kita mati bersama Tuhan. Yesus mati di kayu salib, kita ditenggelamkan, mati juga, dikubur juga. Halo? Jadi bukan baptisnya yang menyelamatkan, karena itu cuma simbol. Itu simbol komitmen kita mau mati dari dosa-dosa kita. Saat Yesus mati di kayu salib, kita mati. Ditenggelamkan, dikubur istilahnya. Manusia lama kita dikubur. Baru beroleh kebangkitan. Jadi Bapak Ibu, perhatikan. Bukan baptisnya yang menyelamatkan. Banyak orang ribut. Kalau kamu tidak baptis Islam, kamu tidak selamat. Enggak kayak gitu. Mau baptis Islam, mau baptis sepercik, mau disemprot. Terserah, yang penting berubahlah dari dosa Anda. Berubahlah dari manusia lama Anda menjadi manusia baru. Buktinya, tanpa baptis orang bisa selamat. Itu ada cerita penjahat disalib di sebelah Yesus. Enggak sempat baptis lo itu. Betul enggak? Tuhan ngomong apa? Saat ini engkau bersama aku di Firdaus. Belum baptis lo. Jangankan selam, belum dipercik loh. Belum ngapa-ngapain. Halo, baptisan itu Bapak Ibu simbol komitmen kita mau mati dari manusia lama kita.
manusia lama kita ditenggelamkan. Dan kita muncul dari air, berarti sudah dibersihkan. Baptis itu artinya mandi, dibersihkan. Halo? Itu simbolis sekali untuk selamanya. Jadi gak usah baptis ulang-ulang. Baptis itu sekali untuk selamanya. Bagi Anda yang masuk gereja ini, dulu pernah dibaptis percik gitu, gak perlu baptis lagi. Ya, gak perlu. Anda yang penting komitmen. Percuma 3 kali, 5 kali baptis, tapi kalau tidak ada komitmen itu percuma. Itu mati dari manusia lama itu. Aku mau berubah Tuhan. David yang lama sudah mati. Aku mau jadi manusia baru. Aku mau berjuang. Amin. Itu. Mati bersama Kristus itu. Enggak mudah. Kalau cuma baptisnya mudah. Wong itu cuma mandi kok. Baptis itu mandi artinya. Orang Kristen dibaptis sekali untuk selamanya. Betul ya, enggak ada baptis 2-3 kali, enggak ada. Tapi baptis mau menjadi kelompok eseni. Baptis mau menjadi kelompok eseni gitu ya. Kita masuk kelompok eseni. Baptis juga. Karena baptis itu simbol pembersihan menurut Yahudi. Jadi siapapun boleh pakai baptis. Kita percaya Yesus, dibaptis sekali untuk selamanya. Masuk kelompok eseni, dibaptisnya tuh setiap hari. Betul itu. Mandi maksudnya, setiap hari dibersihkan, Tetangga kita, itu sehari 5 kali mandi baptisnya itu. Ada mengerti maksudnya? Itu tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu komitmen kita untuk mati dari manusia lama. Menjadi manusia baru. Amin. Ada komitmen mematikan manusia lama yang berdosa, yang disimbolkan dengan baptisan. Dan kita bangkit bersama Yesus menjadi manusia baru. Meninggalkan manusia lama yang hidup dalam dosa. Tinggalkan manusia lama kita yang hidup dalam dosa. Kita menjadi manusia baru, hidup dalam kebenaran firman. Kita hidup dalam kesucian Allah. Perhatikan sebuah ayat yang tadi sudah dibaca ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saat Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, berarti dosa kita sudah ditanggung Dia. Konsekuensinya jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa lagi, kita menginjak-injak darah kasih karunia. Usahakan dirimu lebih baik. Memang tidak bisa langsung tidak berdosa, tidak bisa. Tetapi usahakan, ada perjuangan, ada niat, ada kesadaran untuk berubah. Pikiran kita harus selalu berubah. Bagaimana lebih baik. Jangan di pikiran itu mikiri jalan-jalan, cuan, apapun. Tapi tidak pernah mikiri bagaimana aku berubah. Dosa apa yang harus aku tinggalkan. Ya sama juga bohong. Meninggalkan manusia lama berarti dengan kesadaran kita meninggalkan dosa-dosa kita. Pernah enggak Anda menghitung dosa Anda? Coba. Kalau doa itu jangan nyanyi tok, jangan komat kamit tok, jangan bahasa rohan tok. Kalau masih ada loh ya. Kalau tidak ada yang bahasa roh ya lebih baik lah. Tapi kalau masih ada ya Anda renungkan lagi itu perlu apa enggak. Kalau Anda tidak ngerti, bagaimana jiwa Anda bisa mengerti untuk berubah? Itu masalahnya bahasa roh itu. Bapak Ibu, saat Anda duduk diam berdoa, coba renungkan dosaku ini. Aku masih ngambulan, aku masih sakit hati, aku masih sering marah, aku masih sering mencuri,
Meskipun tidak mencuri uang, tapi aku mencuri waktu. Halo, sebutkan. Itu buat daftar ya. Lalu Anda renungkan, ingat itu setiap pagi. Dan usahakan setiap pagi berkurang 1. Nanti sebulan kemudian Anda cek, apakah Anda tetap punya 10 dosa itu atau sudah berkurang. Kalau masih tetap 10, Anda tidak niat berubah. Halo, sudah seserius itukah Anda untuk berubah? Kalau belum, saya peringatkan, saya ingatkan. Segera lakukan dan segera berubah. Karena kita mati tidak pernah tahu. Karena kita berpulang nggak pernah tahu. Dan kita berpulang nggak langsung ke rumah Bapa. Ada penghakiman dulu. Halo. Siapa yang pernah menyadari tiba-tiba serangan jantung? Halo. Tidak ada yang sadar. Itu sebabnya saya ingatkan, kalau Anda serius berubah, buat daftar dosa Anda. Usahakan berubah. Hari ini aku mau merubah yang mana? Minggu ini aku mau mengurangi yang mana? Bulan depan sisa berapa? Itu berarti Anda memperkarakan dengan serius. Mematikan manusia lama. Kalau enggak, Bapak Ibu, ini yang baru disadari loh yang ditulis. Belum yang enggak disadari. Banyak, saya percaya banyak. Anda ingat-ingat dosa Anda berapa? Kemelesetan Anda berapa? Anda catat. Kalau Anda tanya istri Anda, istri tanya suami Anda, pasti jauh lebih banyak. Betul enggak? Pasti. Tapi itu tanda orang mau berubah. Kalau berdoa cuma nyanyi, haleluya, begini, begitu, minta-minta apalagi. Selamanya Anda tidak akan berubah. Catat ini. Benar. Tuhan berkati pekerjaan saya, berkati anak saya, berkati terus saja. Tapi Anda tidak pernah memberkati jiwa Anda. Kalau mau Anda memberkati jiwa Anda, tulis dosa-dosa Anda. Mulai yang paling bisa Anda ubah dulu. Halo. Apa yang paling mudah Anda? Dulu saya ingat pada waktu saya melakukan ini ya. Yang paling bisa saya ubah dulu apa? Berhenti misuh. Benar. Sejak masaku sekolah ya, SMA. Kan biasa teman-teman, itu belakangnya mesti ada ojo gitu, itu saya ubah. Enggak pakai begitu-begitu lagi. Meskipun bahasa itu sebetulnya ya kalau dalam pergaulan itu bahasa akrab. Tapi aku jadi orang Kristen gak pantas gini-gini rasanya. Aku hindari. Itu dulu yang aku ayo coba tulis apa. Tinggalkan manusia lama Anda. Mulailah dengan yang paling mudah, yang paling mungkin Anda berubah. Mulai dari situ. Kekristenan itu bukan imajinasi, kekristenan itu sebuah kehidupan yang nyata. Meninggalkan dosa itu nyata. Amin. Ini adalah konsep penebusan yang seiring dengan pertobatan. Penebusan dan pertobatan itu berjalan seiring. Jadi sangat salah kalau bertobat hanya dianggap percaya Yesus Tuhan, masuk gereja, dibaptis, itu bukan bertobat. Itu pendaftaran anggota gereja, bukan bertobat. Yang namanya bertobat Bapak Ibu, kita menyadari kita sudah ditebus dan kita berubah pikiran dari manusia lama menjadi manusia baru. Komitmen dibaptis artinya komitmen meninggalkan manusia lama dikubur, bangkit menjadi manusia baru. Itu yang namanya kasih karunia. Itu yang namanya mendapatkan penebusan yang seiring dengan pertobatan. Jadi penebusan itu gini Bapak Ibu ya, penebusan itu usaha Tuhan menebus semua manusia. Tetapi hanya yang bertobat yang akan mendapatkan manfaatnya dari penebusan.
ditebus dosanya tapi tidak mau bertobat, tidak ada manfaat yang akan diperoleh. Halo? Bapak Ibu, Yesus mati sekali bagi semua orang. Itu berarti semua mendapat kesempatan yang sama. Tetapi hanya mereka yang bertobat, yang merubah pikiran, meninggalkan manusia lama, yang memperoleh kebangkitan rohani. Kalau tidak bertobat, tidak pernah bangkit rohaninya. Rohaninya ya mati terus. Kalau bangkit rohaninya baru kelak. Pada saat penciptaan ulang, Allah membangkitkan jasmani kita. Halo. Jadi jangan berpikir kebangkitan jasmani dulu, itu terlalu jauh. Itu masih bisa 100, 200, 1000 tahun lagi, entah kapan. Pikirkan kebangkitan rohani dulu. Halo, Anda mati, ya manusia lama Anda mati, dikubur, kita bangkit menjadi manusia baru secara rohani. Manusia baru secara rohani tidak berbuat dosa lagi. Kebenaran Allah itu kemurahan bagi orang berdosa. Betul. Ya, ada yang ngomong, kemurahan Allah itu bagi orang berdosa Pak, bukan buat orang benar. Kalimat ini kurang tepat. Kemurahan Allah bagi semua orang, termasuk orang berdosa yang mau bertobat. Bagi orang benar yang tidak merasa berdosa dan tidak merasa perlu kasih karunia, ya tidak pernah diselamatkan juga meskipun sudah ditebus. Karena dia nggak butuh. Dia sudah merasa benar, dia nggak butuh. Dia melakukan hidup dengan kebenarannya sendiri. Tetapi kalau kita mau percaya Yesus, Yesus mati buat kita, Yesus tebus dosa kita. Itu kemurahan bagi kita orang berdosa. Yang mau bertobat, yang mengakui kita berdosa dan perlu merubah pola hidup, perlu merubah pola pikir, perlu merubah dari manusia lama menjadi baru. Ini baru dapat manfaatnya. Kalau nggak ada pertobatan, lah Yesus itu mati sia-sia Bapak Ibu. Yesus mati menebus dosa kita, mengangkut dosa kita. Kita yang seharusnya terhukum digantikan oleh Yesus. Tapi kita terus berbuat dosa. Ini meremehkan darah kasih karunia. Ini hukumannya jauh lebih berat daripada pelanggaran hukum Taurat. Baca kitab Ibrani. Suatu saat saya akan eksposisi surat Ibrani supaya jelas. Banyak orang Kristen meremehkan. Kemurahan Tuhan membuat manusia menerima, ya kemurahan Tuhan membuat manusia yang menerimanya beroleh hidup. Bukan sekedar hidup, melainkan segala kelimpahan. Kelimpahan ini berarti penggembalaan, penyertaan, arahan, ya, firman, kemurahan, kasih karunia-Nya membuat kita lebih dari sekedar hidup. Lebih dari sekedar itu, lebih dari sekedar hidup, cari makan, buang air, tidur lagi, bangun lagi, kerja lagi, cari uang lagi. Itu hidup. Kemurahan Tuhan membuat kita lebih dari hidup. Maksudnya apa? Hidupmu bukan sekedar itu saja, tetapi kamu memperkarakan karaktermu, kamu memperkarakan nasib kekalmu. Lebih dari hidup itu. Amin. Kita harus melihat apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya sebagai pemberian, namun sebagai penyertaan atau pendampingan untuk manusia yang mengikutinya. Kita selalu berpikir, aku ikut Yesus, aku diberi keselamatan. Salah. Aku percaya Yesus, aku diberi keselamatan. Apa keselamatan itu? Caranya. Bukan otomatis masuk surga.
aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memperoleh kasih karunia. Apa itu? Penebusan. Apa itu? Injil. Pendidikan. Supaya kita tahu bagaimana mengerjakan keselamatan. Halo, Bapak Ibu, kalau yang dimaksud Paulus menerima kasih karunia itu langsung selamat, Paulus yang sama tidak akan bicara tentang mengerjakan keselamatan. Amin. Bapak Ibu, kasih karunia bukan sekedar menanggung dosa kita, namun memberi teladan meninggalkan dosa. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu Bapak Ibu bukan sekedar menyucikan dosa kita, namun memberitahu caranya bagaimana hidup suci. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu Bapak Ibu bukan sekedar membangkitkan rohani kita, namun mengajar kita bagaimana menjadi manusia rohani. Yang berarti mengalahkan hal-hal jasmani atau duniawi. Kan gitu. Kasih karunia Allah membuat kita hidup suci, Pak. Hidup kita suci, Pak. Sudah disucikan, Pak. Jebret gitu aja, Pak. Tukang sulap aja enggak begitu, Bapak Ibu. Sering saya ya lihat TikTok atau reelnya Deddy Corbuzier gitu. Ternyata sulap itu trik. Betul enggak? Ternyata sulap itu ada yang dipersiapkan supaya yang Anda lihat kelihatannya mujizat gitu ya. Ternyata bukan, itu trik. Ada trikinya, ada caranya yang tidak Anda tahu gitu loh. Sama kalimat itu. Bapak, Tuhan telah menebus dosaku. Aku telah disucikan. Jebret tiba-tiba suci gitu. Tidak, ada caranya. Tuhan tidak sekedar membangkitkan rohani kita secara otomatis maksudnya. Tidak ada yang seperti itu ya. Bukan sekedar membangkitkan rohani kita. Namun mengajar kita bagaimana manusia rohani kita bangkit. Bagaimana caranya manusia rohani kita bisa mengalahkan manusia jasmani kita. Itu perjuangan. Menyucikan kita itu artinya Tuhan memberitahu caranya bagaimana mengalahkan hal-hal daging, hal-hal jasmani. Kalau kita mampu mengalahkan hal-hal jasmani itu, kita suci. Tapi kalau kita nggak mampu mengalahkan hal-hal jasmani, hal-hal duniawi itu, ya kita belum suci. Halo. Amin, Bapak Ibu. Ayo serius. Lakukan sesuatu. Bapak Ibu di ayat 12, ayo kita baca aja ayat 12 yuk. Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, jangan nuruti dosa yang berkuasa atas hidupmu. Hidup kita dikuasai dosa Bapak Ibu. Kalau kita ingin hidup suci, jangan nuruti keinginan dosa itu. Loh ini kan perjuangan. Gak tiba-tiba keinginan itu langsung hilang, betul enggak? Makan banyak. Dosa enggak itu? Kalau kebanyakan ya dosa. Kalau kebanyakan ya dosa. Anda enggak menjaga tubuh Anda yang adalah bait Allah. Bagaimana caranya meninggalkan dosa itu? Jangan menuruti keinginan laparmu, keinginan mulutmu untuk memuaskan dagingmu. Sulit enggak? Sulit. Ngurangin nasi aja sulit Bapak Ibu. Tapi ini caranya. Paulus mengatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Paulus tidak mengatakan, dosa sudah tidak berkuasa lagi, tidak.
Tapi Paulus mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Ada kata jangan, itu berarti kita harus ngerem. Kita yang harus meninggalkan dosa itu. Kita yang harus berupaya supaya dosa itu tidak berkuasa lagi. Jangan menuruti keinginannya. Jelas banget loh. Kita dituntut oleh Rasul Paulus untuk berjuang. Mengerjakan keselamatan itu ya ini maksudnya. Enggak nuruti dosa, enggak nuruti nafsu daging kita. Ini namanya mengerjakan keselamatan. Tapi kalau setiap kali kesenggol sedikit kepengen marah, dengar fitnah sedikit ngambek, tersinggung, enggak bisa mengampuni. Ini sama dengan Anda tidak menuruti nasihat Paulus. Jangan menuruti. Tapi yang Anda lakukan, nuruti. Ngamuk-ngamuk aja, lalu apa tempat-tempat. Nah, biasanya begitu manusia. Ayo berubah. Bapak Ibu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam hidupmu, dalam tubuhmu yang fana. Jangan lagi menuruti keinginannya. Kalimat ini Bapak Ibu bentuknya imperatif atau perintah. Ini kalimat perintah untuk mengerjakan keselamatan. Sehingga jelas Allah menghendaki manusia bertindak, berusaha mengerjakan apa yang baik dan yang benar. Jadi jangan ngomong tidak perlu berbuat baik. Perlu mengerjakan yang baik, perlu berbuat baik karena itu adalah perintah. Jangan dosa berkuasa lagi atas tubuhmu. Jangan menuruti keinginannya, itu kalimat perintah. Itu kalimat perintah agar kita mengerjakan keselamatan. Itu sama dengan agar kita mengerjakan segala sesuatu yang baik dan benar. Perlu enggak perbuatan baik? Ya perlu. Nah, kalau enggak kita lakukan, kan kita enggak nuruti firman Tuhan. Kalau enggak kita lakukan, kita kan mengabaikan firman Tuhan. Kita kan enggak mengerjakan kebenaran kalau enggak melakukan yang baik. Kan enggak ada yang namanya mengerjakan keselamatan itu berbuat jahat. Betul enggak? Yang namanya mengerjakan keselamatan, ya berbuat baik. Enggak nuruti daging, enggak nuruti dosa. Kan begitu. Bapak Ibu, itu konsekuensi penebusan. Kasih karunia Allah bagi manusia bukan membuat kita pasif, Bapak Ibu. Ya, kasih karunia Allah bagi kita manusia bukan membuat kita pasif memperoleh kemenangan. Halo? Enggak bertinju dapat sabuk kejuaraan. Loh, iya toh. Enggak ikut lomba lari, dapat medali. Terus piye toh? Menang cap apa itu? Halo? Kasih karunia Allah bagi manusia bukan membuat kita pasif memperoleh kemenangan, tetapi mengaktifkan gairah dalam kita untuk menang dan memperoleh yang terbaik. Itu maksudnya. Kasih karunia Allah Bapak Ibu itu membuat kita untuk aktif berjuang, bergairah untuk mengerjakan keselamatan sehingga kita menang. Jadi enggak pasif tiba-tiba menang. Halo? Mental cap apa itu? Bayangkan kalau anak-anak Anda belum berjuang sudah dapat hadiah. Enggak mau sekolah, dapat hadiah. Enggak juara kelas, dapat hadiah. Kira-kira mental anak Anda jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Jadi boncos. Halo?
kasih karunia Allah Bapak Ibu mengaktifkan gairah dalam diri kita untuk menang, untuk memperoleh yang terbaik. Itulah Roma 8:28. Dibaca yuk. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kalimat ini kurang tepat. Munculkan ayat ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja, bukan turut bekerja, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka, ya bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah sinergi, bekerja sama dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah tidak bekerja sendirian. Bukan monergeism, tapi sinergism, sunergeo. Jelas. Tapi aneh ya, ada denominasi yang mengagung-agungkan teologianya Paulus itu seolah-olah keselamatan itu karya Allah sepihak. Tidak, karya Allah dan manusia. Sinergism, Allah bekerja sama. Oke lah, turut bekerja tidak masalah. Tapi turut bekerja berarti kan ada manusianya yang bekerja juga. Allah bekerja sama dengan manusia yang mengasihi Dia. Kalau manusia itu tidak mengasihi Dia, ya Allah gak ikut bekerja. Ngapain menyelamatkan orang yang tidak mau selamat? Ditetapkan Pak, loh ngapain juga ditetapkan kalau tidak mau selamat? Halo, ini yang benar Bapak Ibu, bukankah saya yang ngomong, saya cuma menjelaskan teologianya Paulus. Sangat salah Bapak Ibu jika seolah-olah kita diselamatkan secara sepihak oleh Allah. Nah, tidak seperti itu. Allah juga melihat kesungguhan kita mau selamat, berusaha selamat atau tidak. Halo. Semua ini sama dengan kita yang mengerjakan keselamatan. Tuhan yang mendorong kita dengan memberi kekuatan. Kamu yang mengerjakan, kita yang mengerjakan, Allah yang memberi kekuatan. Bukan Allah yang mengerjakan sepihak, kita gak ngerjain apa-apa. Seperti orang lari Bapak Ibu, lari 10 kilometer misalnya. Kita yang lari, kita yang mengerjakan, kita yang lari. Allah itu di pinggir jalan, kasih air. Ngelak ya, minum supaya seger. Nah, itu. Di tengah jalan, nah ini Tuhan kasih minum, seger. Berangkat lagi, lari lagi, sampai finish. Kita yang mengerjakan, Allah memberi energi. Itu maksudnya. Mau dibaca? Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jelas? Kerjakan keselamatanmu. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan, pekerjaan, menurut kerelaannya. Ini ada kata yang salah. Sebetulnya karena Allah lah yang memberi kekuatan di dalam kamu, bukan yang mengerjakan. Tapi memberi kekuatan, energeo bahasa aslinya. Kenapa jadi mengerjakan? Itu masalahnya. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu, Alkitab kita tuh sudah
Alkitab kita tuh sudah diterjemahkan sesuai dengan premis masing-masing denominasi. Ini premis Calvin yang masuk. Ada enggak Pak premis Pantekosta yang masuk? Ada. Bahasa roh itu. Padahal di Alkitab tidak ada bahasa roh. Yang ada itu bahasa lidah asing, tapi ditulis bahasa roh. Itu premis Pantekosta masuk. Sebetulnya enggak tepat. Enggak ada bahasa roh, yang ada bahasa lidah asing. Kalau ini energeo, memberi kekuatan sebetulnya. Ya, itu pentingnya belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, sangat tidak adil Bapak Ibu jika Allah menyelamatkan sepihak atau dengan kata lain telah menetapkan seseorang selamat. Tidak adil. Tidak perlu ada penghakiman jika Allah menyelamatkan sepihak. Tidak perlu ada penghakiman jika Allah menyelamatkan sepihak. Betul enggak? Kalau yang selamat itu tak tetapkan si A selamat, si B selamat, si C meskipun usaha kamu enggak dapat predestinasi. Apa gunanya penghakiman? Betul enggak? Penghakiman ada sebab Allah menilai keseriusan kita. Penghakiman diadakan sebab Allah melihat usaha taat kita, melihat perjuangan kita dalam beriman. Dilihat, itu akan dihakimi. Amin. Kalau dalam penghakiman ini, ya David ini usaha, David ini sudah berjuang. Nilainya 7. Masuklah, karena standar untuk masuk LB3 misalnya nilainya 6. Itu. Masalahnya kita tidak pernah tahu standarnya Tuhan nilainya berapa. Itu sebabnya kita harus kerja keras, usaha serius. Amin Bapak Ibu. Iman atau ketaatan itulah respon yang benar terhadap kasih karunia. Tetap ada harga yang harus dibayar. Keselamatan itu tidak gratis, tetapi sinergi. Tuhan memberi perintah, kita taat, itulah beriman. Itulah buah. Itulah buah. Amin. Tuhan kasih perintah, kita taat. Itu respon itulah buah. Contoh, si A terlahir hidup, si A terlahir Kristen, hidupnya pasif. Si B lahir sebagai non-Kristen, tapi hidupnya aktif mengejar kebaikan. Kedua-duanya kan dapat penebusan yang sama, karena Yesus mati buat semua orang, betul enggak? Apa gunanya penghakiman jika si A langsung masuk surga, sedangkan si B yang berjuang dengan nilai-nilai yang sama seperti Kristus tidak masuk? Apa gunanya? Ngapain ada penebusan kalau keselamatan hanya karena agama Kristen, tapi nggak ada usaha, hidupnya pasif. Bapak Ibu, nilai-nilai kebenaran Kristuslah yang menyelamatkan. Bukan liturginya, bukan KTP-nya. Urusan Tuhan dengan penebusan sudah selesai. Urusan kita meninggalkan dosa belum selesai. Itu yang akan dihakimi. Kamu sejauh apa berusaha meninggalkan dosa? Amin. Meninggalkan dosa adalah respon satu-satunya untuk penebusan yang sudah dilakukan Tuhan. Ya, meninggalkan dosa adalah respon satu-satunya untuk penebusan yang sudah dilakukan Tuhan. Meninggalkan dosa itulah buah. Meninggalkan dosa itulah respon buah iman. Bukan syarat loh ya, bukan syarat keselamatan, tetapi buah. Karena Tuhan memberi perintah bagi kita. Tuhan memiliki kehendak yang kita respon. Ini buah namanya. Kalau yang penting aku sekedar berbuat baik. Nah itu syarat keselamatan, bukan itu. Tapi yang namanya buah, ya iman, respon, itu ketaatan dari apa yang Allah kehendaki. Aku ingin manusia baik jadi seperti ini loh. Aku mau Tuhan. Itu loh buah. Amin. Mati dan bangkit bersama Kristus itu.
hidup dalam ketaatan yang sama, hidup dalam sakit yang sama. Jadi seperti Yesus kan sakit Bapak Ibu. Ayo sakit sama, bahkan sampai mati sama. Sama-sama mati. Nanti kebangkitannya sama-sama. Amin. Mari kita